Ada pengabaian, kemudian ada, saya rasa lebih daripada pengabaian. Karena memang kawasan pemandian ini kan secara luas kan 12,9 hektar begitu ya. Ya. Banyak instansi yang berwenang di sini, mulai dari BKSDA Sumbar selaku pengelola kawasan, kemudian BWS 5 Sumatera, kemudian gubernur, kemudian ada bupati, ada lembaga independen misalnya seperti ombudsman untuk mengawal maladministrasi misalnya dalam pemerintahan. Saya rasa pemerintah telah gagal sebenarnya merespon ini karena sebagian besar ya pola-pola persoalan lingkungan misalnya dia sudah terbakar dulu misalnya, sudah terbakar dulu baru dipadamkan begitu. Bukan pada saat ini sudah berpotensi untuk timbulnya pelanggaran-pelanggaran hukum misalnya. Saya masih ingat misalnya eh, di Mei 2025 dan di awal-awal tahun 2025 itu kita 4. sudah sampaikan bahwa seluruh kawasan di Lembah Anai itu adalah kawasan yang rawan sekali terhadap bencana bencana banjir dan banjir bandang. Nah, kemudian kenapa tidak dilakukan upaya mitigasi untuk mencegah ini terulang kembali begitu? Saya berpikir begini, pertama pasca 11 Mei 2024 itu ketika terjadi Galodo begitu ya. Kemudian BKSDA Sumatera Barat dengan segala kewenangannya melakukan penutupan lokasi, memasang 3 buah plang di sana. Ada 3 plang yang dipasangkan di sana. Kemudian kalau kita lihat di konteks lokasi bahwa hampir semuanya, jadi hampir semua daerah pemandian itu dilalui langsung oleh air. Jadi aliran air itu berpindah ke sana. Mhm. Saya rasa penyebab ini yang mungkin menyebabkan pemerintah tidak mengambil langkah yang cukup signifikan begitu. Karena airnya sudah masuk ke kolam, mungkin tidak akan diperbaiki kembali begitu. Saya rasa Baik. ini pola pikirnya begitu sehingga tidak dilakukan upaya-upaya penertiban. Misalnya yang inisiasi di tahun 2025 awal itu misalnya bagaimana seluruh material-material yang ada di sana termasuk wahana-wahana itu misalnya begitu ya, itu dipindahkan misalnya. Nah, itu kan tidak dilakukan oleh pemerintah begitu. Sampai misalnya kami melaporkan ke Ombudsman di Oktober 2024 begitu, kita sampaikan pada saat itu ini merupakan penundaan berlarut yang seharusnya pemerintah atau Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Tanah Datar melakukan upaya paksa begitu, membongkar bangunan hotel kemudian menata ulang kembali kawasan Lembah Anai termasuk TWA Megamendung yang pada saat ini sudah berproses sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, saya melihat begitu di instansi misalnya begitu ya di BKSDA Sumatera Barat sendiri sudah ada upaya yang sangat bagus di mereka untuk meningkatkan status TWA menjadi cagar alam Mhm. begitu dengan segala upaya yang telah dilakukan begitu dengan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan. Tapi di sisi lain pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak menyambut baik itu begitu sehingga kesannya BKSDA Sumatera Barat ini berjuang sendiri dengan kawan-kawan masyarakat sipil Sumatera Barat begitu. Nah, sehingga saya melihat ini merupakan sebuah pengabaian yang sangat besar begitu Baik. karena Oke. konteksnya adalah bencana yang di kemudian hari yang akan dirasakan oleh masyarakat yang Baik. akan berujung di sana. Artinya beberapa waktu lalu Bang Tommy juga sudah sempat menyurati pemerintah termasuk juga ombudsman akan kejadian ini begitu Bang Tommy ya. Tapi Iya, iya. belum Ya. direspon dengan sangat cepat begitu. Nah, saya Hmm. rasa persoalannya begini, persoalan di pemerintah dan instansi ini kan selalu sangat formalitas sekali, Bung Okta. Mhm. Jadi begini, ketika surat sudah disampaikan ke instansi pemerintah atau pejabat pemerintah, itu dianggap sudah merespon apa yang menjadi kegelisahan masyarakat sipil Sumatera Barat. Padahal konteksnya luar biasa. Ini konteks bencana. Ini harusnya tidak lagi mengupayakan upaya-upaya formal, surat misalnya begitu. Ya langsung saja datang ke Gubernur Sumatera Barat itu, langsung saja datang ke Bupati itu, atau langsung saja datang ke lokasi TWA Mhm. Megamendung itu. Aparat banyak, Pol PP ada misalnya. Kenapa tidak langsung saja datang ke sana Baik. begitu? Kemudian melakukan penertiban. Kemudian juga saya perlu sampaikan ini Bung Okta sehingga kita tidak terjebak begitu.
upaya yang sudah dilakukan tetapi upaya itu nihil misalnya begitu. Karena upaya-upaya formalitas seperti surat misalnya itu sudah dilakukan sejak tahun 2022. Mhm. ATR BPN saja yang dari pusat begitu itu sudah menyampaikan surat berulang kali misalnya di 2024 mendukung misalnya upaya BKSDA Sumatera Barat untuk menertibkan kawasan tersebut. Tetapi ya kalau surat ya gimana ya Bung Okta ya. Ya, Tapi memang upaya yang harus dilakukan itu memang bergerak, datang ke sana, temui langsung, undang media, kemudian bawa aparat, kemudian tertibkan. Tidak bisa lagi cara-cara yang konvensional berupa surat itu. Kemudian setelah surat itu dikirim, pemerintah menganggap begitu ya, baik itu yang pemerintah sendiri atau pengawas misalnya menganggap bahwa kewajiban itu sudah selesai dilaksanakan. Itu yang saya sayangkan Bung Okta. Sehingga sudah ramai-ramai sekarang pemandiannya buka, mungkin ini untuk hari raya begitu. ya. Hari raya begitu karena akan banyak kunjungan, kemudian kita panik semua begitu. Ini harus ini. Saya rasa itu ya itu kembali lagi kepada niatan pemerintah begitu, niatan kita bersama bagaimana kawasan Lembah Anai ini bisa ditata ulang kembali karena ini merupakan bahagian atau kawasan yang sangat rawan sekali terhadap bencana banjir dan banjir bandang.